Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah kita merasa seperti berada di dalam perahu kecil yang diterjang badai? Masalah datang silih berganti. Doa yang kita panjatkan seolah belum mendapatkan jawaban. Hati mulai takut, langkah mulai goyah, dan terkadang kita bertanya, Tuhan, di manakah Engkau? Hari ini, melalui Injil Matius 14, 22-33, kita akan melihat bagaimana Yesus datang kepada para murid-Nya justru ketika mereka berada di tengah badai. Yesus berkata, "Tenanglah, Aku ini, jangan takut." Sabda ini juga ditujukan kepada kita hari ini. Apapun badai yang sedang kita hadapi, jangan takut, jangan kehilangan harapan, karena Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita buka hati dan merenungkan sabda Tuhan bersama-sama. Bacaan Injil Matius 14, 22-33. Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah mengenyangkan banyak orang dengan roti, Yesus segera menyuruh murid-muridnya naik perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus mendaki bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam, ia sendirian di situ. Perahu para murid sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira pukul 3 pagi, datanglah Yesus berjalan di atas air kepada mereka. Melihat dia berjalan di atas air, para murid terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu mereka berteriak-teriak ketakutan. Tetapi Yesus segera menyapa mereka. Katanya, "Tenanglah, inilah aku, jangan takut." Lalu Petrus berkata, "Tuhan, jika benar Tuhan sendiri, suruhlah aku datang kepadamu dengan berjalan di atas air." Kata Yesus. "Datanglah." Lalu Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendekati Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, Petrus menjadi takut dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang Petrus dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Keduanya lalu naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya Engkau Putra Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kisah Petrus berjalan di atas air sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita. Ada saat-saat ketika hidup kita terasa seperti perahu kecil yang diterjang badai. Masalah datang bertubi-tubi, doa seolah belum dijawab, usaha belum menunjukkan hasil, keluarga menghadapi persoalan. Masa depan terasa tidak pasti. Kita pun mulai bertanya, "Tuhan, di manakah Engkau?" Padahal, seperti para murid di tengah danau, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Menariknya, Yesus datang kepada mereka justru ketika mereka sedang berada dalam kesulitan. Seringkali kita berharap Tuhan menghilangkan badai terlebih dahulu. Tetapi, melalui kisah ini, kita belajar bahwa Tuhan tidak selalu langsung menghentikan badai. Kadang-kadang Tuhan datang kepada kita di tengah badai, dan Ia berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Ketika mata kita beralih dari Yesus, Petrus mampu berjalan di atas air selama matanya tertuju kepada Yesus. Tetapi
Ketika perhatiannya beralih kepada angin dan gelombang, ia mulai takut. Bukankah kita juga sering seperti Petrus? Ketika kita melihat Tuhan, hati kita tenang. Tetapi ketika kita terus melihat masalah, kita mulai panik, kita melihat besarnya hutang, kita melihat sulitnya keadaan, kita melihat kegagalan, kita melihat ancaman masa depan. Akhirnya kita lupa bahwa Tuhan jauh lebih besar daripada masalah kita. Bukan berarti masalah kita tidak nyata. Masalah itu memang nyata. Badai itu memang ada. Tetapi Yesus juga nyata dan kuasanya jauh lebih besar daripada badai yang sedang kita hadapi. Jangan takut menghadapi badai kehidupan. Mungkin hari ini angin sedang bertiup kencang dan gelombang terasa semakin tinggi. Tetapi ingatlah, Yesus tidak jauh dari perahumu. Tetaplah percaya, tetaplah berdoa, tetaplah melangkah. Sebab ketika kekuatan kita habis dan kita hanya mampu berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tangan Yesus tetap terulur untuk menolong kita. Badai boleh besar, tetapi Tuhan kita jauh lebih besar. Marilah semua beban dan persoalan hidup kita bawakan dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, ketika hidup kami diterpa badai, seringkali kami menjadi takut dan kehilangan harapan. Kami terlalu sering memandang besarnya masalah dan lupa memandang kepadamu. Hari ini kami belajar dari Petrus untuk tetap percaya kepadamu. Tuhan, ketika langkah kami mulai goyah, peganglah tangan kami. Ketika hati kami takut, berikanlah keberanian. Ketika kami kehilangan harapan, ingatkanlah kami bahwa Engkau selalu menyertai kami. Jangan biarkan kami tenggelam dalam kekhawatiran, kecemasan, dan keputusasaan. Ajarlah kami untuk tetap memandang kepadamu, bahkan ketika badai kehidupan belum berhenti. Kami percaya bahwa selama Engkau bersama kami tidak perlu takut. Tuhan Yesus, peganglah tangan kami dan tuntunlah kami melewati setiap badai kehidupan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.